karena ini bukan lagi cita-citaku, cita-citamu, tapi cita-cita kita. Settle down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. Dan kebanyakan yang tak pikirkan adalah ke Eropa itu ya ke UK. Kita apply beberapa universitas dan beberapa supervisor karena memang bidang studiku sama suami berbeda. Not really have a good use, but we try to struggling in everything. Alhamdulillah dapat supervisor yang menurutku baik banget. Kami bersedia untuk menerimamu sebagai mahasiswa PhD. Syukur alhamdulillah waktu itu Queensland menerima kami dengan baik. Tapi ternyata jodoh kami masih belum ada di Australia. Satu hal syarat di Queensland University yang bisa menangguhkan kedatangan mahasiswa di Indonesia, termasuk aku dan suami, itu IELTS. Waktu itu IELTS yang diminta 6,5, sedangkan kondisi waktu itu IELTS yang tak punya, sertifikat IELTS yang tak punya cuma 5,5. Kami nggak langsung berhenti di situ. Kami coba ikhtiar dulu dengan ikut bimbingan bahasa Inggris, bimbingan IELTS. Lumayan mahal di masa itu, tapi alhamdulillah waktu itu dapat support dari tempat kami kerja dan cuma bayar tesnya. Itu pun kalau tesnya bisa lulus di atas standarnya dari tempat kami kerja akan diganti. Ya, alhamdulillah karena ada support, ada fasilitas, kenapa nggak dimanfaatkan. Karena kami coba ikut program les IELTS. Gak peduli wis emak-emak, wis om-om, tante-tante ini ya ikut kelas ya fun-fun aja. Kita nikmati prosesnya, ikut trik-trik, belajar trik IELTS itu seperti apa. Fun ternyata. Beda soalnya zaman masih S1, awal S2 itu yang kebanyakan diminta atau kebanyakan tes tuh ya TOEFL, ITP, IBT. Ternyata waktu kamu minta S3 standarnya sudah IELTS dan minta 6,5. Wow, naik 1 tuh ya amazing ya. Sedangkan aku bukan tipe orang yang berbahasa Inggris so fluent gitu, enggak. Ngerti dewe ngomong Indonesia aja aku medok. Apa mana bahasa Inggrisan misalnya Java English. Jadi nih ya sinau, karena kita tahu kelemahan ada di mana, ya belajar yang di situ. Setelah les sekitar 1 apa 2 bulan, 1 apa 3 bulan soalnya kepotong puasa dan lebaran, akhirnya tibalah official tes IELTS yang kedua untukku dan yang pertama buat suami. Setelah kami tes, hasilnya ternyata cuma 6,0, di bawah permintaan Queensland University yang minta 6,5. Banyak teman-teman yang sudah nyoba tes IELTS tuh mengatakan wajar, karena buat yang kapasitas seperti gue ya, sing bahasa Inggris ya pas-pasan kok ngene, sekali les itu katanya cuma meningkatkan 0,5 poinnya. Les lagi bisa jadi meningkat 0,5 lagi. Akhirnya bikin pertimbangan gini lah. Gimana kita coba cari universitas yang terima 6 atau kita ngejar les lagi buat dapat IELTS 6,5. Itu diskusi yang cukup serius aku sama suami, karena memang les itu juga butuh waktu, butuh konsentrasi, butuh belajar. Sedangkan kami posisi juga sudah kerja, ada anak, ada anak rumah yang diurus juga. Kerjaan kami juga lumayan menyita waktu. Karena pertimbangan itu kami mulai goyah untuk ini diteruskan apa enggak. Di tengah goyahnya perjuangan cari sekolah untuk S3,
nggak ada yang kebetulan. Allah mempertemukan kami dengan teman, dengan sejawat profesi kami di kampus waktu itu. Jadi mungkin di bawah kami 1 tingkat, 1-2 tingkat adik kelas dan sepasang suami istri. Aku nggak tahu namanya boleh disebut atau enggak, tapi karena belum minta izin nggak usah disebut. Jadi mereka berdua itu waktu itu ketemu kami mau berangkat ke Gen University, tinggal ngurus berkas-berkas saja yang diperlukan di kampus tempat ketemu waktu itu di kampus. Dan ya waktu itu hanya sekedar menyapa dan ngobrol, udah lama nggak ketemu. Dan mereka cerita kalau mereka akan berangkat ke Gen University. Di situ pertama kalinya aku dengar ada kampus namanya Gen. Kalau orang native harusnya bilangnya Hen. Lah ilate Surabaya Gen. Jadi pertama kali dengar ada kampus bisa disebut UGen atau University of Gen. Jadi itu pertama kalinya dengar, dan ada di Belgia. Terus nanya butuh IELTS berapa? Ternyata mereka bilang nggak spesifik sih, nggak ada yang setinggi kayak di UK atau di Australia yang minta 6,5. Bahkan ada kampus yang minta 7 loh. Amazing banget. Jadi nih, wow, beneran nggak ya gitu. Terus berbekal informasi dari situ, akhirnya aku sama suami diskusi lagi. Gimana? Gen University ini kayaknya nggak butuh IELTS yang terlalu tinggi. Kira-kira oke apa enggak ya gitu. Dan setelah itu kami coba browsing ke websitenya, lihat-lihat ranking kampusnya. Soalnya memang awalnya itu untuk dapat LOE bisa daftar beasiswa ya. Jadi mau nggak mau harus World Class University yang rankingnya itu 200 besar versi US. Karena di sini kan pemerintah di Indonesia kan ranking yang banyak dipakai dunia pendidikan kan US. Otomatis kami mengacu di situ. Waktu kami cek, alhamdulillah University of Gen UGen ini rankingnya 130-an. Jadi masih 200 besar, bahkan masih 150 besar. Dan fortunately untuk jurusan yang diidamkan sama suami di veterinary medicine itu bahkan termasuk deretan fakultas kedokteran hewan yang terbaik di dunia. Itu such a blessing buat kami, berkah banget buat kami dapat informasi seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang ngatur, siapa lagi? Jadi kami dipertemukan dengan teman, mengetahui adanya UGen, dan ternyata rankingnya di dunia tinggi. Termasuk juga jurusan yang saya ambil, aku ambil Bioscience Engineering, fokus di Animal Nutrition, itu juga masih masuk 50 besar dari ranking dunia. Wes, bismillah, moga-moga jodoh. Akhirnya kami nyoba apply di UGen University, dan ternyata perkiraan tetap nggak semudah realitanya. Di University of Gen kami mulai daftar ke beberapa supervisor, daftar ke beberapa profesor. Gimana cari profesornya? Nanti kalau kalian minat bisa tak jelaskan lebih rinci lagi. Singkat kata itu kami daftarnya dengan lihat researchnya mereka dan nyocokkan dengan keyword research yang kita pinginin. Setelah cocok, kita coba email ke profesor, karena di nama itu pasti yang jadi corresponding autornya itu kebanyakan profesornya dan sudah ada alamat emailnya. Jadi kami email langsung ke profesor tersebut, menyatakan bahwa kami ingin sekali PhD di bawah bimbingan beliau karena ada kecocokan riset, topik riset
dan juga adanya ketertarikan kami setelah membaca jurnal-jurnal yang telah beliau publikasikan. Satu profesor demi satu profesor, ada yang nggak balas, ada yang langsung menolak, ada yang masih ngobrol. Dan aku ingat waktu itu aku baru dapat respon bagus dari seorang profesor itu setelah daftar ke 12 kalinya, setelah email profesor yang ke-12 kalinya. Itu nggak kehitung dari yang daftar sebelumnya ya, jadi bikin aja. Gimana cara aku email profesornya, apa tak sebar semua gitu, kayak nyebar undangan, kasih kirim, sopo yang respon api direspon, nggak kayak gitu. Jadi ada etikanya. Khawatirnya kalau kita pakai metode kayak gitu, tiba-tiba ada yang menerima lebih dari satu, kita milihnya kan nggak enak, karena beliau sudah memberikan waktu untuk membaca, membalas, dan memberi kita kesempatan, tapi ternyata kita pergi gitu aja. Itu juga nggak bagus buat orang-orang lain yang daftar PhD setelah kita. Akhirnya trustnya jadi berkurang. Jadi ya caranya kirim dulu ke satu profesor, setelah beliau bilang no, baru pindah kirim ke profesor yang lain. Atau kalau nggak dibalas sekitar lebih dari 2 minggu, kemungkinan besar udah nggak ada dibalas, ya udah kirim lagi. Di situ kami daftar ke profesornya, beliau berminat, bahkan membantu proses kami dengan sebaik-baiknya. Daftar-daftar yang penuh drama itu alhamdulillah ditutup dengan manis setelah kami diterima oleh 2 profesor di University of Ghent di Belgia. Beda fakultas, satu universitas. Suami kepakaran di kedokteran hewan, sedangkan saya lebih ke bioscience engineering. Waktu itu kami cari supervisor itu nggak berdasarkan peringkat kepakaran dunia dari profesor tersebut, tapi murni kecocokan penelitian, kecocokan fokus research. Surprisingly, terkejutnya kami tahu bahwa kalibernya kedua supervisor kami itu ternyata nggak main-main, malah dari profesor di Queensland. Mungkin kalian tadi masih ingat ceritaku sebelumnya, kami masih terikat, masih punya satu LOE dari Queensland tadi. Itu gimana? Bisa nggak double kayak gitu? Nggak, kita harus gentle buat email ke mereka, menceritakan dengan bahasa yang baik, alasannya apa. Terus, dan beliau akhirnya menerima dengan baik. Karena kendala IELTS waktu itu memang belum bisa sampai di 6,5, sehingga tidak memungkinkan kami untuk melanjutkan Queensland University. Dan profesor di Queensland yang menerima waktu itu tanya, siapa yang jadi supervisor di UGent? Dan aku jawab profesor ini. Dan beliau yang memberitahu aku bahwa lanjutkan di sana, kamu ada di tangan yang tepat. Profesor tersebut memberikan data bahwa supervisor yang menerimaku dan suami di Belgia punya kaliber riset yang tinggi, bahkan termasuk deretan yang terbaik di dunia. Terus syukur alhamdulillah, kalau bukan Allah yang ngatur siapa lagi. Karena memang itulah berkahnya dari Allah, karena usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Karena itu kalau kami bisa ada di sini, banyak orang Indonesia bisa ada di sini, kenapa enggak? Bedanya orang-orang yang sudah jalan di sini dengan yang belum hanya satu, kami tidak berhenti berjuang. Aku arek deso, gak pinter banget, tapi aku iso. Jadi kalian pejuang beasiswa, pejuang sekolah tinggi, semangat. Dari Linda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Change a thing, 'cause in the story